Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Holik. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait AOS Elastic Block Store atau yang sering kita singkat dengan AOS EBS. Seperti biasa, kita akan mulai dengan teori terlebih dahulu, lalu saya akan melanjutkannya dengan demo langsung di AOS account-nya ya. Yuk, langsung saja kita bahas. Amazon Elastic Block Store adalah layanan penyimpanan berkinerja tinggi yang dapat digunakan dengan Elastic Compute Cloud ya, atau EC2. Secara otomatis, volume di EBS akan direplikasi dalam satu availability zone untuk mencegah adanya kerusakan hardware. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, yang pertama, tersedia pilihan tipe penyimpanan. Jadi ada beberapa opsi tipe penyimpanan yang bisa kita gunakan. Scale up and down dalam hitungan menit, kita bisa merubah size-nya, kita bisa menambahkan atau mengurangi size-nya kapanpun kita mau, bayar sesuai apa yang digunakan. Selanjutnya, tersedia juga fungsi snapshot dan juga fungsi enkripsi. Nah, ini beberapa fitur yang tersedia di Amazon EBS. Nah, untuk tipe EBS-nya sendiri, yang pertama, itu ada General Purpose, gitu, tipenya SSD. Selanjutnya ada Provision IOPS, sama tipenya SSD. Yang ketiga, tipe hard disk, yaitu Throughput Optimized Hard Disk Drive. Yang keempat ada Cold Hard Disk Drive. Dan terakhir, ada tipe magnetic. Nah, untuk perbandingannya sendiri, kalau kita lihat dari kelima tipe tersebut, yang pertama, misalnya untuk penggunaannya. Nah, use case-nya untuk general purpose itu biasa digunakan untuk most workloads ya. Artinya ketika kita tidak membutuhkan tempat penyimpanan secara spesifik, kita bisa memanfaatkan tipe ini. Lalu untuk yang Provision IOPS itu bisa digunakan untuk kebutuhan database. Throughput Optimized Hard Disk bisa digunakan untuk big data dan juga data warehouse. Cold Hard Disk biasa digunakan untuk file servers, dan terakhir untuk EBS magnetic itu untuk data yang jarang diakses. Jadi untuk keperluan backup kita bisa memanfaatkan tipe EBS magnetic karena harganya lebih murah dibanding tipe-tipe yang lain. Untuk volume size-nya sendiri juga bervariasi, dimulai dari general purpose itu dimulai dari 1 GB sampai 16 TB. Provision IOPS dimulai dari 4 GB sampai 16 TB. Throughput Optimized Hard Disk dimulai dari 500 GB sampai 16 TB. Cold Hard Disk sama seperti Throughput Optimized Hard Disk dimulai dari 500 sampai 16 TB. Dan terakhir, EBS Magnetic dimulai dari 1 GB sampai 1 TB. Skenario yang akan kita coba di lab kali ini, yang pertama kita akan membuat EC2 instance, lalu kita akan menambahkan EBS di EC2 instance yang kita buat. Selanjutnya kita bisa membuat snapshot, lalu kita juga bisa membuat EC2 instance dari hasil snapshot yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat EC2 instance di region yang berbeda dari hasil snapshot. Dan terakhir, kita juga bisa merubah tipe size maupun volume di EBS itu sendiri. Yuk, langsung saja kita lanjut ke demonya. Sekarang saya sudah masuk di AOS Management Console-nya. Jadi kita akan mulai skenario pertama untuk pembuatan EC2 instance. Langsung saja kita masuk ke menu EC2. Di sini kita akan membuat EC2 instance, jadi klik Clone Instance. Untuk Amazon Machine Image-nya, saya akan memilih Amazon Linux 2. Next lagi, untuk pemilihan instance type-nya, saya akan memilih T2 Micro, jadi yang masih pre-tier. Selanjutnya, untuk konfigurasi instance detailnya, jadi saya tidak akan rubah apapun, jadi masih default-nya saja. Next lagi. Nah, untuk add storage-nya, jadi kita bisa menambahkan EBS di sini ya. Jadi kita bisa add new volume, kita bisa pilih size-nya, lalu volume type-nya. Jadi di sini ada general purpose, provision IOPS, cold hard disk, throughput optimized hard disk, dan juga magnetic. Misalnya saya memilih yang general purpose.
ketika instance-nya sudah berjalan, nanti kita bisa merubahnya. Jadi kita bisa merubah volume type-nya maupun size-nya. Jadi untuk contoh, saya menambahkan satu volume type, yaitu EBS untuk tipe general purpose dan size-nya di port 8 GB. Di sini juga ada fitur enkripsi. Kita bisa menambahkan enkripsinya, dan di sini kita juga bisa checklist opsi delete on termination. Artinya ketika kita menghapus instance yang kita buat, secara otomatis EBS yang kita tambahkan ini pun akan terhapus ya. Bila kita tidak checklist opsi delete on termination, berarti kita harus menghapusnya secara manual, karena tidak secara otomatis ketika instance itu dihapus, EBS-nya tidak akan ikut terhapus. Oke, jadi seperti ini untuk menambahkan EBS-nya. Next lagi, ini opsional, penambahan teks. Jadi kita lanjutkan untuk security group-nya. Ini untuk mengizinkan port yang ingin kita akses. Misalnya saya menambahkan ini contohnya. Jadi saya menambahkan security group yang sudah saya buat sebelumnya. Di contoh ini saya mengizinkan protokol HTTP, protokol SSH, dan juga protokol HTTPS ya, yang bisa kita gunakan untuk mengakses EC2 instance yang kita buat ini. Oke, review and launch. Nah, ini terakhir penambahan security key pair-nya ya. Jadi ini untuk mengakses dengan menggunakan SSH. Jadi kita bisa membuat baru ataupun kita tidak perlu menggunakan ini bila kita tidak ingin menggunakan SSH client. Jadi saya tidak akan menggunakan ini. Process without a key pair, checklist, launch instance. View instance. Oke, sudah berhasil ya pembuatan instance-nya. Jadi ini masih proses pembuatan instance-nya. Untuk melihat informasi Elastic Block Store, kita masuk ke menu volume di bawah Elastic Block Store ini. Nah, di sini kita lihat ada dua informasi ya, ada dua tipe penyimpanan. Yang pertama tentunya tipe penyimpanan sistem operasi yang kita gunakan di EC2 instance tadi, lalu yang kedua yaitu tempat penyimpanan yang kita tambahkan pada saat pembuatan EC2 instance. Nah, sekarang kita masuk skenario ketiga. Jadi saya akan membuat snapshot dari EBS yang tersedia di sini. Contohnya saya akan membuat snapshot untuk tipe yang ini. Di sini karena menyimpan sistem operasi, kita akan membuat snapshot, lalu saya akan membuat instance baru dari hasil snapshot tersebut. Jadi kita checklist yang ini, lalu action, create snapshot. Nah, kita kasih nama di sini, misalnya demo untuk snapshot. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan tag, lalu create snapshot. Close. Untuk hasil snapshotnya, kita bisa masuk ke menu snapshot yang ini. Nah, ini ya, jadi kita tinggal tunggu statusnya. Jadi sampai selesai, kira-kira membutuhkan waktu 2-5 menit ya. Jadi kita tinggal refresh saja. Nah, sekarang statusnya sudah komplit. Selanjutnya saya akan menjalankan skenario berikutnya. Saya akan membuat instance baru dari hasil snapshot ini. Jadi masuk ke action, lalu create image. Nah, ini ya, jadi pilih create image. Kita kasih nama image-nya, misal demo image. Oke. Untuk yang lain, ini kita tidak perlu rubah, default saja. Misalnya kita ingin menambahkan size-nya juga bisa, atau merubah volume type-nya juga bisa di sini. Oke, jadi kita create, close. Nah, hasil pembuatan image dari snapshot ini kita bisa lihat hasilnya di menu AMI atau Amazon Machine Image. Nah, ini ya. Jadi hasilnya sudah tersedia. Kita bisa membuat instance baru menggunakan Amazon Machine Image ini yang kita buat dari hasil snapshot, action, lalu launch. Nah, di sini kita lihat sekarang langsung ke step 2, artinya kita tidak lagi memilih Amazon Machine Image karena kita menggunakan dari hasil snapshot yang kita buat sebelumnya.
Oke, kita lanjutkan, next. Ini default saja, kita tidak rubah apapun. Next lagi. Ini next saja, next. Security group, gunakan yang sudah ada. Next lagi. Launch. Yang ini kita tidak perlu gunakan. View instance. Nah, oke, berhasil ya. Jadi ada dua instance sekarang yang kita punya. Pertama, ini secara manual kita membuat instance baru. Yang kedua ini pembuatannya dari hasil snapshot ya. Jadi kita buat snapshot terlebih dahulu, lalu kita membuat image dari hasil snapshot dan kita menjalankannya di EC2 instance. Selanjutnya untuk skenario berikutnya, saya ingin membuat instance baru dari hasil snapshot yang kita buat di region yang berbeda. Jadi ada dua cara. Pertama, kita bisa mengcopy image yang sudah kita buat tadi dari hasil snapshot ke region yang lain, atau kita juga bisa mengcopy snapshotnya, lalu kita buat lagi image-nya dari hasil snapshot tersebut. Nah, saya akan menggunakan cara pertama. Jadi saya masuk ke menu image-nya, ke Amazon Mesin Image. Nah, ini saya akan copy ke region yang berbeda. Jadi action, lalu copy Amazon Mesin Image. Nah, di sini kita tinggal tentukan saja. Kita ingin mengcopy image yang kita punya ini ke region yang mana. Misalnya saya ingin copy ke region London. Misalnya seperti ini, kita bisa gunakan nama yang berbeda, deskripsi, dan juga kita bisa menambahkan fitur enkripsinya. Misalnya saya gunakan default saja, copy AMI. Oke, lalu saya rubah ke region London ya. Nah, di sini kita lihat sudah ada informasinya. Statusnya masih pending, jadi kita tunggu sampai statusnya komplit, lalu kita bisa membuat instance baru menggunakan image ini. Oke, sekarang statusnya sudah available ya. Artinya kita bisa gunakan ini untuk pembuatan instance baru. Langsung saja launch. Oke, kita pilih untuk instance type-nya. Next lagi, default saja. Yang ini juga default. Ini next. Security group. Kita pilih yang default saja, yang tersedia di region ini. Next lagi, launch. Ini kita tidak perlu gunakan. Launch instance. View instance. Nah, berhasil ya. Kita sudah copy dari region Virginia ke region London, lalu kita menambahkan instance baru di region ini. Untuk skenario berikutnya, jadi skenario terakhir, nah kita lihat di sini sebelumnya instance state-nya sudah running ya, jadi berhasil pembuatan instance baru di region London. Nah, skenario berikutnya kita akan merubah size maupun tipe volumenya dari instance yang kita buat ini. Jadi masuk lagi ke menu volume. Nah, di sini kita lihat sudah muncul untuk EBS-nya. Kita bisa rubah action, lalu modify volume. Misalnya saya ingin ganti ke tipe yang lain, Provision IOPS. Size-nya di sini kita rubah minimum 100 IOPS, maksimum 64.000 IOPS, lalu size-nya minimum 4 GB sampai 16 TB. Jadi kita bisa rubah, misalnya saya ingin menggunakan 100 saja default, yang paling minimum. Oke, lalu modify. Ini yes. Close. Kita refresh. Nah, ini ya, jadi masih state-nya masih proses ya. Dan kita tidak perlu mematikan instance yang kita buat. Jadi langsung bisa merubah size-nya maupun merubah tipe volumenya. Seperti itu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.